Kita kembali di podcast kita. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, Ibu Dr. Anda Rosi Kalangi, MSI. Selamat sore Ibu. Selamat sore, selamat Bakudapa orang Manado bilang. Selamat ketemu. Selamat ketemu. Terima kasih Ibu Rosi berkenan hadir di podcast Tria kita pada sore hari ini, masih di seputaran Danau Linau yang sangat eksotik, iya, dan suasana yang sangat indah. Ibu Rosi, mungkin Ibu yang pertama kali ya dari semua narasumber yang ada. Biasanya kami internal, ini eksternal. Tetapi kami ingin melihat juga dari podcast Tria ini bagaimana pandangan Ibu ya terkait dengan Ombudsman. Tapi sebelumnya mungkin Ibu bisa menceritakan pengalaman Ibu selama menjadi aparatur. Ya, sampai dengan saat ini sudah usia baru 70 tahun. 70 tahun, tetapi baru 70 tahun. Masih aktif. Ya, masih luar aktif. biasa, puji Mungkin Tuhan. Bisa diceritakan Ibu kepada pemirsa kita. Oke, selamat sore para pemirsa yang luar biasa. Ya. Di tengah-tengah kesibukan Bapak kita, Bapak Sekjen Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Dr. Suganda, yang akhirnya bisa meluangkan waktu dan bisa sharing juga ya, Sharing dengan dan saya sebagai banyak pengetahuan. Nah, jadi saya baru 37 tahun pensiun, 37 tahun dinas. Ya. Jadi kebetulan selesai bertugas di IPDN. Di Jatinangor. Jadi setelah selesai fungsional, waktu pensiun usia 65 atau 70? 65, tapi karena saya beralih mau nyalon tapi nggak jadi, 63 saya pensiun. 63, oke. Bagaimana pengalaman Ibu selama menjadi birokrat? Kira-kira terkait pelayanan publik ini apa sebenarnya yang ingin diperbaiki? Luar biasa, menarik karena saya pas menjadi pegawai, saya berhubungan dengan masyarakat. Saya tahun 81 menjadi pegawai di Kementerian Perhubungan, bidang Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, di Provinsi Sulawesi Utara, di inspeksi lalu lintas dan angkutan jalan raya di Sulawesi Utara. Jadi memang banyak berhubungan dengan masyarakat. Nah, ini kan bicara pelayanan publik. Jadi sebenarnya bagaimana regulasi yang harus kita lakukan dan ditegakkan. Waktu itu mungkin belum ada ombudsman. Belum jadi ada. Masih suka-suka masyarakat, suka-suka juga penyelenggara pelayanan publik. Jadi kalau mau dibandingkan dengan sekarang sudah luar biasa karena ada pengawasan. Semua produk hukum yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat pasti ada salurannya. Jadi seperti itu. Silakan lapor ke ombudsman. Silakan lapor ke ombudsman. Jadi artinya Ibu sangat mendukung ya keberadaan saya mendukung. Oke. Nah, Bu, artinya ini bisa ditonton seluruh Indonesia ya, baik oleh insan ombudsman maupun pemirsa. Bisa ditonton ya mungkin bisa ratusan, ribuan bahkan jutaan masyarakat ya. Bu, mungkin sedikit tadi kita mengulas sedikit tentang pelayanan publik dan ombudsman. Kami ingin dapat satu pengalaman. Kita tadi ngobrol-ngobrol. Syarat menjadi pejabat itu seperti apa? Tadi ada dua tadi. Jangan sombong atau jangan apa tadi? Jadi sebenarnya begini, jadi pejabat publik ataupun ASN lah sekarang ya, lebih dikenal. Kalau saya masuk zamannya masih PNS. Beralih dengan keputusan kebijakan pemerintah, beralih menjadi aparatur sipil negara. Jadi seorang aparatur sipil negara harus punya integritas. Harus punya integritas, berarti dia akan takut Tuhan. Kalau pegawai ASN atau penyelenggara pemerintahan, kalau dia tidak takut Tuhan, berarti dia integritasnya diragukan. Nah, dan yang paling utama sebagai penyelenggara, pengawas penyelenggara pemerintahan, terutama di bidang pelayanan publik, ada dua. Pertama dia harus menguasai aturan sesuai dengan tugas pokok yang diberikan. Dia berarti harus mengupdate diri, update data, aturan, apalagi ombudsman. Dia berarti harus tetap membaca aturan dari semua lembaga
ada kementerian dan lembaga negara. Yang diawasi. Aturan yang diawasi kan. Dan berikut dia update data, update aturan, dan berikut harus mampu upgrade diri. Upgrade diri. Nah, seperti apa itu upgrade diri? Upgrade diri berarti dia mesti perkuat informasi. Dia harus tahu ini aturan-aturan yang berlaku. Kan nggak lucu jadi orang ombudsman tapi ternyata dia tidak kuasai aturan. Bagaimana contoh pelayanan di PLN. Berarti orang itu harus kuasai aturan tentang PLN itu seperti apa? Aturan seperti apa? Nah, di rumah sakit, di PDAM, seperti itu kan pelayanan publik. Dan juga harus menguasai, harus menambah seperti apa ini seorang yang bertugas di ombudsman supaya dia paham karena ada kebijakan pemerintah yang akhirnya merugikan ASN. Ya kan? Berarti dia berhak juga untuk mendapatkan pelayanan. Nah, seperti itu. Jadi artinya itu tadi catatan. Jadi kita sudah mendapatkan masukan ya. Mungkin semua insan ombus harus tahu bahwa kita harus terus mengupdate diri. Mungkin di luar itu, Bu. Di luar itu kira-kira apa lagi kiat-kiat sehingga kita menjadi aparatur ini bisa tetap diterima oleh masyarakat. Ada dua. Kalau kita jadi pejabat, jangan sombong deh. Jangan sombong. Kalau kita sombong, Tuhan akan marah. Kan? Dan yang berikut, jangan orang Manado bilang, jangan koncudu. Jangan koncudu. Pelit. Tapi konotasinya bukan pelit karena uang. Bukan ya. Seorang pemimpin harus berani membagi pengetahuan, informasi, menegur. Tapi nggak ada salahnya juga kalau dia punya kelebihan rezeki, dia berbagi kepada anak buahnya supaya anak buahnya ikut merasakan apa yang dirasakan oleh pimpinannya. Kalau seperti Pak Suganda luar biasa. Ini alumni Praja, alumni IPDN. Angkatan kelima. Saya begini-begini pernah berkecimpung di IPDN. Sebagai direktur ya? Direktur di sini saya direktur IPDN Kampus Hulu tahun 2012. 2015 jadi wakil rektor 2 di IPDN Jatinangor. Tetapi selama menjalankan tugas, puji Tuhan, syukur alhamdulillah, tidak pernah ada yang sampai ke ombudsman, tidak pernah dipanggil karena menyalahgunakan kewenangan. Tidak pernah melakukan maladministrasi tentunya. Tidak, jadi harus memang betul-betul menguasai tupoksi dari seorang aparatur sipil negara, apalagi dia kepala. Itu yang kita dapat ya, banyak yang kita dapat memang lain ya. Kalau kita berbicara kalau kita sebut Ibu Ketua di sini, Ibu Ketua terima kasih. Dua hal yang penting, ya juga sebagai pengawas, tentunya yang pertama juga tidak boleh sombong dan jangan koncudu. Ini dua hal yang penting. Ya mudah-mudahan semua pemirsa yang juga mendengar podcast ini, ya di kehidupan sehari-hari kita tidak boleh sombong dan tidak boleh koncudu. Terima kasih Ibu Rosi hari ini sudah bersama dengan kami. Mudah-mudahan tetap sehat. Ini biasa. Masih aktif sebagai penerjun? Saya sudah pensiun dari terjun payung. Tapi masih kegiatan lansia masih aktif. Jadi kebetulan saya ditunjuk sebagai Ketua Lansia Aktif Peduli Indonesia. Lansia Aktif Peduli Indonesia. Jadi peduli bukan berarti jadi peduli dalam arti kita harus ada kepedulian terhadap lansia-lansia yang tidak diperhatikan oleh anaknya, saudaranya, pemerintah. Ini juga untuk pemerintah. Untuk pemerintah, tapi memang syukur ada perhatian tapi tidak seberapa. Tapi untuk pelayanan kepada lansia kalau dia memang punya pensiunan, dia pensiun berarti kasih ke orang yang tidak pernah menerima uang negara sebagai pensiunan. Bu Rosi, sebenarnya kalau kita ngobrol durasi ini nggak habis. Tetapi ini karena memang durasi dari teriak kita dibatasi, tapi paling tidak kita bisa mengenal bagaimana salah satu sosok aparatur yang sudah menjalani dari jenjang terendah sampai tertinggi dan sampai saat ini pun masih aktif di berbagai bidang organisasi dan tetap sehat karena dua hal yang dipegang tadi, tidak sombong dan tidak koncudu. Mudah-mudahan kita juga bisa seperti Ibu Rosia, tetap panjang umur, sehat dan tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terima kasih untuk
insan ombudsman dimanapun berada, juga pemirsa. Sekali lagi tetap di subscribe, like, and share sehingga podcast kita ini bisa menjadi edukasi tidak hanya untuk insan ombudsman tapi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Terima kasih, selamat sore, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.